Kita lanjutkan kembali perbincangan kita pemirsa dan saat ini sudah bergabung kuasa hukum dari Baradae, ada Bang Roni Talapesi. Saya ingin ke Bang Roni Talapesi terlebih dahulu. Agak berbeda, bukan agak berbeda, jauh berbeda dengan persidangan kemarin dengan terdakwa lainnya yang langsung mengajukan eksepsi. Hari ini tidak mengajukan eksepsi. Apa pertimbangannya, apa alasannya? Dan sudah sangat puas tentunya apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum atas dakwaan. Begini Mbak Tisa, terkait dengan agenda hari ini adalah pendakwaan. Nah, kami kan tadi tim penasihat hukum mendengarkan kan seperti apa isi dari dakwaan tersebut. Nah, ada pertimbangan dari tim penasihat hukum melihat bahwa dakwaannya mengenai formilnya sudah cukup ya. Jadi kita contohnya nama lengkap, nomor KTP, tempat tanggal lahir. Nah itu formil ya, kita lihat seperti itu kan. Nah, terus kami memang ada beberapa catatan. Kami pikir bahwa terkait dengan pembelaan ya sudah kita masuk ke pembuktian saja. Nah itu sah-sah saja menurut hukum acara kan. Setelah dakwaan eksepsi kemudian masuk pembuktian. Tadi kan kita sudah sampaikan kepada majelis hakim, kami bermohon supaya langsung ke pembuktian. Jadi supaya sesuai dengan asas peradilan kan, cepat, murah gitu kan. Nah itu juga kan sesuai dengan yang disampaikan oleh majelis hakim kan yang kemarin gitu. Okay. Kami berpatokan bahwa dalam hal kepentingan pembelaan ke klien kami minta supaya ini peradilannya cepat, masalah pembuktiannya. Seperti itu aja. Seperti itu Mbak. Oke, tapi tadi ini disampaikan oleh Mas Reza bahwa ini mungkin disampaikan sebagai sebuah taktik free bargaining. Apakah ini sepakat dengan ini mencoba untuk menjadi orang yang sadar akan kesalahannya supaya mengetuk pintu hati dari majelis hakim? Betul Mbak Tisa, yang tadi disampaikan oleh Mas Reza, kami pikir juga pun betul ya. Karena perbuatannya klien saya sampaikan, kami tidak bantah. Perbuatan itu betul, penembakan. Tetapi kan perlu kita gali lagi, apa dasar penembakan ini kan? Dasar penembakan ini kan berdasarkan perintah. Nah, seperti itu Mbak Tisa. Jadi nanti bicara soal pembuktian, nanti kita sama-sama lah. Kita buktikan di persidangan kan. Ada kualitas saksi mana yang bisa dipercaya gitu kan. Kalau selama ini kan klien saya sudah konsisten, mengungkap kebenaran, dengan rasa bersalah. Tadi kan di persidangan juga dia sampaikan permohonan maaf secara terbuka. Kan awal waktu pasca pengakuan dia sempat menulis surat. Tadi itu dia sampaikan secara terbuka. Semoga keluarga bisa memaafkan. Ini kan karena rasa bersalah yang tinggi. Mengingat anak ini masih muda. Kemudian terancam masa depannya jadi hancur. Nah ini hal-hal seperti ini yang menurut kami nanti kita akan sampaikan di persidangan. Mengenai pembuktiannya seperti apa, tentunya tim penasihat hukum mempunyai cara ya dalam hal bagaimana meyakini hakim. Ingat juga bahwa klien saya ini sebagai status GC. Dalam perkara ini satu-satunya menjadi GC adalah Richard Eliezer. Baik. Ya, baik. Gitu kan. Jadi mengenai kualitas saksi ini mungkin publik bisa mengetahui siapa dalam hal ini kualitas saksi yang bisa dipercaya. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin ke Prof. Muzakir. Prof. Muzakir melihat persidangan pada hari ini dan hari kemarin. Tampaknya kalau hari kemarin kita lihat bahwa ini condong mungkin akan diarahkan kepada Baradae sebagai pelaku utamanya. Kalau Prof melihatnya seperti apa? Apakah jangan-jangan bisa jadi Baradae ini akan kena hukuman maksimal? Ya, jadi kalau melihat fakta yang terjadi dan sudah dinyatakan tadi bahwa status Baradae ini adalah justice collaborator. Jadi kalau dia konsisten seperti apa yang disampaikan ke dalam atau keterangannya di LPSK dan kemudian keterangan yang belum disampaikan pada LPSK dan kemudian akan dikemukakan dalam sidang pengadilan, saya kira Baradae ini akan memperoleh keringanan hukuman. Karena tadi status itu penting, kalau di Indonesia sekarang namanya justice collaborator itu penting, walaupun itu semuanya nanti ujung terakhir yang menilai itu adalah hakim ya. Karena itu ada LPSK, terus kemudian kalau dia konsisten pasti akan dicatat oleh hakim bahwa yang bersangkutan ini memang layak sebagai justice collaborator dan kemudian akan memudahkan hakim dalam proses pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan oleh karenanya rewardnya dalam bentuk peringanan hukuman. Demikian juga terhadap jaksa begitu. Oke. Nah kalau berbicara soal peringanan hukuman, apakah mungkin ada potensi akan dibebaskan karena ini adalah sebuah perintah yang dilakukan oleh atasannya atau ya tetap akan kena hukuman tapi angka hukumannya juga cukup besar kalau menurut Prof. Muzakir?
Ya begini, memang benar dia ada perintah, tapi kan perintah itu perintah yang melawan hukum, gitu ya. Memang di dalam hukum pidana dikenal di dalam pasal 51 yang melaksanakan perintah atasan. Tapi syaratnya perintah atasan itu dipersepsi bahwa itu adalah benar. Tapi kalau kali ini kan perintah itu jelas salah, gitu ya. Kalau perintahnya itu salah, berarti ya paling tidak ada dia berbuat itu atas perintah dari atasannya dan melihat status yang bersangkutan ini kemudian itu bisa dikualifikasi sebagai ya tadi saya sebutkan memperingan hukuman ya karena ada perintah dari pimpinannya dan pimpinan jabatannya tinggi ya sehingga dengan demikian kalau dia nggak melaksanakan salah kalau melaksanakan mungkin juga salah gitu karena dua-duanya berhadapkan pada situasi yang demikian. Oke, baik. Kalau misalkan melihat apa yang disampaikan hari ini soal free bargaining tadi sudah dibetulkan pula oleh Bang Roni Talapesi tadi bahwa ya betul memang mengakui kesalahan, mengakui perbuatannya. Berapa persen kira-kira ini benar-benar bisa meringankan Baradae dengan sejumlah fakta-fakta persidangan yang sudah bisa kita lihat dari kemarin sampai dengan hari ini. Tapi nanti dijawab ya Prof. Muzakir usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.